Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya dan ini pokoknya catatannya masing-masing punya apa ya, punya prestasi yang tidak diduga ya. Leverkusen dengan sekarang rekornya tidak pernah kalah sampai akhirnya ke final juga sekarang, dan kemudian juga Atalanta dengan si pelatih siapa ini? Gasperini. Lu kalau lihat empat besar berapa tahun terakhir selalu ada tim Italia kan Di UEL. Ya. Bawah itu. Ya dan ini menurut lo gimana partai Jerman Italia Itu ini? Leverkusen lah. Moralnya Leverkusen itu lagi udah tingginya tinggi. Tapi lu lihat dia Gun lawan Liverpool jago loh tuh pelatih bikin strategi. Liverpool nganggap remeh. Liverpoolnya katro. Itu start bagusnya justru dari situ. 5 pemain dicadangin Iya waktu itu. di match pertama home. Kalahnya kan di home, away kan enggak. Iya, UE menang 1-0 doang. Iya makanya. Ya at least lu bisa menang kalau lu turunkan full tim, kenapa nggak dari awal? Ya. Tapi gue ngikutin Gasperini udah lama. Zamannya Zapata, Ilicic, Papu Gomez. Papu Gomez. Gue suka banget dengan gaya mainnya Atalanta. Cuman yang jadi masalah sekarang Ntar lu sukanya kenapa? beda sama tim-tim lain mainnya. Bukan karena ada si pemain Belanda itu. Koop Yang Mainers, Ya, Koop Mainers. itu pemain Belanda yang mediocre semua main di situ kan. Oh. Koop Mainers, Hateboer, De De Roon, Roon. sama Bakker. Bakker bahkan cadangan. Cuman yang jadi masalah dengan Atalanta adalah 5 tahun terakhir ya, gaya bermainnya sama, Pemainnya kualitas pemainnya menurun. Gayanya tetap sama. Iya, sama. Pemainnya. Maka dari itu mereka sangat tidak konsisten musim ini. Lu ketemu tim lawan Leverkusen yang nggak selalu main bagus, tapi moralnya itu lagi di line, nggak ada yang ngalahin di seluruh dunia. Lagi Gila-gilanya. gila-gilanya, Dan bisa menang di menit ke 97, 98. berkali-kali. 11 kali bahkan. Sama kayak Liverpool pas jadi kan sering Pas di awal-awal. di menit-menit terakhir. Awal musim. Nah, habis itu habis kan jatahnya. Nah, mungkin ini habis jatahnya Leverkusen di final ini. Enggak sih. Ini dia Sabi tuh bisa betul-betul Sabi tuh bisa emang artinya. Dibalik Oh, doang. iya, Sabi ngerotasi pemainnya tuh tepat selalu. Siapa yang nggak main. Kadang dimainin Hoffman, kadang-kadang si Saka bahkan nggak dimainin. Frimpong. Adli yang dimainin, Frimpong, Grimaldo ya hampir Nggak selalu starter juga, Iya. tapi sering Tapi cetak paling gol. paling sering si Wirtz kadang-kadang dicadangin juga, depannya bisa ganti-ganti. Strikernya tuh kadang-kadang nggak pakai striker pun mereka bisa main. Jadi ini tim siapapun yang lo mainin, quality-nya tuh nggak berubah gitu, dan konsistensinya selalu. Karena mereka bagus. nggak ada yang tapi ada pemain tengahnya kan tuh siapa? Andre Yang lagi bagus banget. Florian Wirtz. Iya. Florian Wirtz. Iya, tuh bintang utamanya dia lah. Jerman deh. Jerman. Florian Wah, Wirtz. bareng terus dong. Mau ke Arsenal. Iya, Wirtz terus sama Musiala dulu. Maunya lu ke Arsenal. Enggak, dia ke Arsenal gantiin Havertz Dia mikir-mikir kali coach mau Why gimana. coach? Ini sangat why sih ini. sebagai attacking midfield. Oh, lu kayak seneng banget sama gaya main dia. Fred Wirtz. Ya. Bagus Lo banget. katanya maunya Osimhen. Osimhen kan striker. Oh, dua-duanya lo butuh sekalian. lagi, satu lagi. Ya, butuh 4 gila. Tapi bang, kalau buat Leverkusen ini gue ngeliat dia kan juga 3 bulan terakhir sebenarnya udah banyak seri-serinya juga ya. Dan Iya, udah menit banyak- terakhir lagi. Iya, menit terakhir juga. Tapi yang gue perhatiin, mereka kan udah sering rotasi, bener kata Mas Aryo. Tapi ketika mereka udah ketinggalan 2-0, terus tiba-tiba masukin si Wirtz, masukin si Boniface, itu mereka bisa langsung kayak klik instan, bisa main langsung bagus lagi ketika langsung mainin pemain-pemain Lu utamanya. tahu kenapa? Apanya tuh? Nah, ini ada cerita yang lu nggak akan baca di media Inggris. Belanda. Ini ilmu nih. Jadi si Di media Jerman pasti ada dong di media Jerman. Frimpong ini beli cincin Oke. buat semua pemain. Ah. Dikasih ini ibarat cincin kemenangan. Dia inget kayak di Ini NBA. kapan? Baru aja baru. ini. Oke. Kayak NBA kan ada cincin Iya, iya, jor. Nah, ini dia beli buat semua pemain. Dia yang pakai duit dia. Kenapa dia, Bang? Gue belum pernah merasa dihargai. Ini udah kayak tim kedua gue. Family. Walaupun gosipnya dia akan cabut, mungkin karena dia tahu dia akan cabut. Tapi ini sebuah contoh bahwa kalau Frimpong merasakan itu, feeling gue juga berlaku untuk semua pemain. Di mana pemain yang mediocre, Patrick Schick itu pemain apa sih? Enggak. Ngerti nggak? Di Boniface juga Ya, semua. pemain mediocre karena Sabi bisa diangkat sehingga mereka merasa the best lah, kasarnya begitu. Nah, ini murni faktor non teknis yang sangat sedikit pelatih yang bisa melakukan itu. Sabi Alonso kemungkinan bisa. Nah, di situ gue lihat, nah Leverkusen ini powernya sebenarnya bukan karena strategi, bukan karena pemain,
tapi murni non teknis dipompa dengan suntikan motivasi, Relasi antar begitu, pemain, relasi ya. antar pemain yang begitu one big family sehingga mereka bisa lift up sampai di atas kapasitas mereka. Iya, Melebihi. Gue suka ngeliat dia mereka kayak seketika instan ketika pergantian pemain, kayak pemain barunya Iya, tuh langsung iya, bisa iya, ngangkat performa iya, kayak iya. gitu. Impact-nya langsung. Iya, kayak contoh match paling bagus ya Karabakh salah satunya. Udah ketinggalan 2-0, 2 leg beruntun, masuk menit 90 masih ketinggalan, Jadi tinggal dua- masukin pemain pembaru. Jadi 2 sama, Jadi dua yang sama, kedua bahkan jadi yang 3-2. kedua. Ya, Jadi tapi itu 3-2, kenapa jadi unggul. lawan-lawan yang nggak mengantisipasi sih? Karena udah itu lu udah nggak bisa sering last minute. gitu, lu nggak bisa antisipasi. It's about mental issue, it's about apa namanya? Desire juga sih kalau gue Iya. keinginan mereka Persis- tuh. persisten keinginan dan juga. there is no pressure ya. Asumsi Leverkusen tidak juara UEL, everybody happy kok. Iya, tepuk tangan. Asumsi Leverkusen tidak juara Bundesliga, everybody happy dengan pencapaian mereka. Jadi there is no pressure at all. Sama sekali nggak ada pressure yang membuat pemain ini enak. Kalau lu sekali-sekali main jelek, sekali apa, oke. Coba pemain MU, Liverpool City, 3 match bermain jelek, habis itu sama fansnya sendiri. Leverkusen nggak ada gituan. Tapi emang katanya juga kalaupun mereka seri di menit akhir baru bisa golin, mereka tapi memang mendominasi ya. Iya, Tetap. iya. Jadi mereka tetap deserve selalu. gitu loh. Iya, Deserve untuk iya. dapat itu. Iya. Bukan gol yang Jatuh dari langit. Iya, bukan lucky goal, bukan scrappy goal gitu, Mereka tapi memang bongkar. gol yang mereka Karena mereka create. tekan terus. Iya. Mereka berusaha terus untuk. Mereka create. Cuman kalau jadi gol. dibilang mainnya bagus, enggak juga. Biasa aja kalau bilang. Nah, itu. Cuman efektivitas yang luar biasa. Dan luck-nya juga dapat. Ya mungkin luck-nya datang karena mereka berusaha terus. Tapi rapi sih, mainnya rapi. Rapi. Cuman kalau dibilang bagus, gue berapa kali nonton Leverkusen di Bundesliga maupun di UEL ya. Ya, biasa aja. Di Nggak UEL ada sih spesial, sebenarnya iya. yang nggak terlalu kelihatan sih di UEL. Ya karena ya lawan Karabakh aja pernah sempat 2-0 tuh, sempat 2 susah gitu. Tapi kalau di Bundesliga sih lebih kelihatan nyaman gitu dari bermainnya ya dibandingkan di UEL gitu. Cuman ya based on apa yang udah mereka dapetin, yang tadi semua elemen tuh kayak jadi satu, kayaknya susah sih buat Atalanta buat nyetop mereka gitu. Iya, Ya walaupun iya. Atalanta sering banget one shot one goal tuh sering banget gitu Nah, iya, mereka. nggak perlu main bagus kan? Peluangnya Kayak lawan Liverpool. Iya, peluangnya Iya, nggak- bener 3 shot 3 goal ya. peluangnya nggak banyak. nyerang gol. Strikernya mantan itu West Ham. West Ham kan? Skamaka. Yang sekali gol ini 2 di situ doang. Iya. Habis itu absen. Skamaka itu di PSV cadangan. Skamaka, Zappacosta, Sempat main ya di gila. Pax Waller, kebayang nggak? Pax Waller. Seksual. Sama masih itu. Apa pemain yang mau datang ke kita? Tapi berarti apa ini semua orang menjagokan Leverkusen mah Iya. bisa bahaya, Bos. Iya. Wah. You know lah, Iya. Ilmu nih. Memang. ilmu nih. ya kan? Dan Ya, nggak- let's say 70% Leverkusen, 30% Atalanta. Atalanta. Tapi ya ini final. Jadi kalau orang bilang Madrid juga pasti juara, belum tentu. This is final. Emang Dortmund main bagus banget lawan PSG, kagak juga. PSG 6 kali kena tiang, men. iya. Ngerti nggak? 2 pertandingan. Iya, jadi kalau hanya ngelihat siapa menang siapa kalah, ya gua rasa kita semua sepakat Leverkusen. Cuman sekali lagi, this is final, anything can happen. Oke, kalau begitu kalian bagaimana? Apakah kalian menjagokan Leverkusen atau menjagokan Atalanta? Silahkan tulis di kolom komen. Tapi yang jelas tadi kita mendapat pembelajaran hidup dari Coach Justin ya mengenai hadiah-hadiah yang diberikan itu. Karena ada yang bilang, it's not what you give, it's not what you buy, it's about what you made them feel. Anjay. Iya, betul. Bagaimana lo akhirnya membuat seseorang tuh merasa dihargai, Iya. merasa jadi seseorang, disitulah kemudian moral itu bisa Iya, naik, iya. mereka bisa bareng-bareng dan mereka bisa membuat sejarah demi sejarah. Pelajaran. Tinggal abis itu kalau PR-nya, kalau kayak Pep kan menjaga laparnya itu kan, Iya. itu another step buat Sabi ya. Buat sapi. Apakah cukup sekarang atau bisa Iya. jaga terus tuh, yang seperti itu. Dan menurut gua dia harus pindah ya Oh, kemana ke tuh? Liverpool. Amin, amin. Forget it, dia ke Di Madrid. Madrid tuh pasti. Iya, dia ke Madrid. Amin dulu. Kroos mau ngelatih Madrid, Coach. Kagak, dia belum tentu jadi pelatih. Ini tipenya sama banget, ini Iya, gue kelihatan. bener, gue setuju. Ya kan waktu last minute kapan dia kan akhirnya jadi kayak pelatih gitu kan si Kroos pernah. Cuman sekarang dia, ya gue nggak yakin. Kalau dia jadi pelatih, feeling gue dia bisa jadi pelatih bagus. Cuman gue nggak Tapi yakin. terlalu jadi baik dia pelatih. jadi pemain dia. Iya. Ininya ya, tipikalnya ya. Feeling gue dia mau enjoy hidupnya. Tapi terakhir mulai juga main ini kok Mas, main keras juga. Pas disuruh defense sama Iya, Rodi kan. keras itu biasa lah. Casemiro. Dipaksa. Oke, dipaksa suruh defense. kita nanti lanjut lagi dengan episode yang sangat seru
ya, karena ini membahas timnas kesayangannya Ibnu Jamil ya. Tapi nanti dulu kalian lihat-lihat dulu di tokonya JM Merch Store ataupun juga Jebret Media Shop, ada di TikTok dan juga ada di IG. Ada apa-apa aja di sana silahkan. Nanti kita balik lagi di Dewan Pundit Indonesia. Thank you. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.